Salam jumpa dengan Breakthrough Generation. Malam ini saya ingin menyampaikan sebuah judul tentang renovasi karakter kita. Kalau saya boleh mencuplik kata-kata, renovasi karakter itu adalah proses pembaharuan hati dan pikiran secara terus-menerus. Oleh siapa? Oleh kuasa Roh Kudus. Agar apa? Hidup kita semakin mencerminkan karakter Kristus. Nah, saudara, Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, dimanapun kalian berada, di sini dikatakan sebuah proses pembaharuan hati dan pikiran, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Artinya di sepanjang kehidupan kita. Saudara, kenapa sebuah karakter perlu diubahkan, perlu direnovasi? Karena dalam diri kita itu ada karakter baik atau yang dikatakan karakter positif dan ada karakter yang negatif. Jadi, untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita semakin memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, berarti ada proses pembaharuan yang terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Saya coba memberikan sebuah ilustrasi, Bapak, Ibu, Saudara, anak remaja dimanapun kalian berada. Mungkin kalian pernah merasakan rumah yang kita tinggal, rumah yang tempat kita bersama-sama dengan keluarga itu mengalami kerusakan. Atau mungkin keluarga kita ingin mengubah, ingin membentuk, ingin membangun rumah yang kita tempati menjadi rumah yang lebih besar, bangunan lebih kekinian dan segala macam. Jadi pada waktu memutuskan itu, seluruh anggota keluarga itu akan bekerja sama-sama untuk membereskan setiap barang-barang yang ada di rumah kita, dipinggirkan atau mungkin ditutup atau mungkin dipindahkan. Kemudian selama proses pembangunan rumah kita, kondisi rumah kita itu akan mengalami sebuah situasi yang berantakan. Barang-barang yang kita simpan, kadang kita mau pakai, kita lupa, terjadi emosi satu lain, berdebu, kotor, banyak orang asing masuk di rumah kita, yaitu pekerja-pekerja yang menyelesaikan bangunan diubah. Dan situasi rumah kita itu mengalami sebuah perubahan yang awalnya home sweet home. Kita bisa bersantai, kita bisa bercanda, kita merasakan kenyamanan rumah kita. Karena renovasi rumah kita, situasi seperti itu akan hilang sesaat sampai rumah kita kembali selesai renovasinya. Demikian juga saudara, Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja dimanapun kalian berada. Pada waktu kita melakukan renovasi karakter kita, ada banyak hal, ada perubahan-perubahan, ada ketidaknyamanan karena zona nyaman kita harus diubah menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Ada emosi, ada tertekan, ada rasa takut, ada kegagalan, ada kekecewaan, ada emosi yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena kita dibangun menjadi bangunan karakter yang berbeda. Seperti bangunan rumah yang dirobohkan, yang direnovasi, akan mengalami sesuatu perubahan dan itu sangat menyakitkan, membuat ketidaknyamanan. Demikian juga dengan hidup kita. Waktu kita memutuskan renovasi karakter kita, kita itu harus berjuang, harus berani mengambil keputusan, harus berusaha untuk mengubahkan hidup kita menjadi karakter yang lebih baik. Nah, Alkitab memberikan arahan yang jelas mengenai
bagaimana proses pembentukan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini ada beberapa ayat firman Tuhan yang boleh saya ambil untuk mendasari perenungan firman Tuhan ini. Saya mengambil dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini muncul istilah pembaharuan budi, berarti ini membuat sebuah renovasi budi dan karakter kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, dan itu yang sempurna. Kita mengubah hidup kita memperbaiki karakter kita menjadi karakter yang seperti yang Tuhan harapkan. Di sini ada sebuah proses. Prosesnya sangat panjang sampai akhir hidup kita. Nafas terakhir kita itulah renovasi iman atau renovasi karakter yang terjadi dalam hidup kita. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Terjemahan baru, bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemukannya kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi dari dua ayat ini, perubahan renovasi karakter kita itu mau tidak mau harus kita lakukan supaya manusia rohani kita itu semakin berkembang. Saat terjadi renovasi karakter kita, hidup kita itu akan menjadi berkat. Hidup kita itu akan menjadi sebuah teladan yang membawa orang-orang pada Kristus, menjadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, dimanapun kalian berada saat ini, mari kita sama-sama mengubahkan karakter keburukan-keburukan kita, emosi kita, tutur kata kita, overthinking kita, perasaan kita yang hidup di dalam kedagingan menjadi sosok manusia rohani yang menjadi lebih baik, dan kita akan merasakan satu relasi yang semakin intim dengan Tuhan kita. Semoga dan doa saya renungan kali ini semakin menguatkan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Renovasi karakter mau tidak mau harus kita lakukan. Cepat atau lambat kita harus mengalami ini supaya hidup kita ada di dalam perkenanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.